diameter luar, bahan standar, diameter luar 60. Ini XB punya beat pop, sederhana, simple, kecil, nyari awetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu maning karo Pak D, ketemu lagi sama Pak D di channelnya Pak D. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang satu apapun ya, Lur ya. Pada kesempatan hari ini Pak D mau bahas tentang seputaran dunia otomotif lagi, terutama di motor roda 2. Gitu ya, Lur ya. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang satu apapun. Seperti itu, Lur. Intinya Pak D di sini hanya berbagi, kita sharing-sharing bersama, belajar bersama seputaran roda 2, seperti itu ya, Lur ya. Terus kalau kalian bertanya kenapa kontennya kok sedikit ya, ini Pak D cerita. Bertanya tentang kenapa kok channel ini bahasnya tentang upgrade mesin atau perubahan mesin. Sebenarnya sih enggak juga, Lur. Nanti dikala ada waktunya Pak D akan membahas tentang servis motor juga harian. Yang intinya juga ini masih seputar harian kok, Lur. Upgrade harian, bukan upgrade untuk balap, karena Pak D enggak menerima tentang upgradean balap, jangan salah paham. Begitu, Lur. Jadi dulu Pak D pernah sempat mengurangi, juga niatannya mau menghilangkan tentang penerimaan upgrade mesin seperti ini seputar mesin roda 2. Tapi Allah berkehendak lain, jadi di luar sana masih banyak permintaan, masih banyak kepercayaan ke Pak D untuk melakukan upgrade atau perubahan seputar mesin seperti itu. Ya Pak D sih tetap mau nggak mau terbuka menerima kembali seperti itu, Lur. Oke, itu sekelumit tentang sejarahnya Pak D. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menu, ke topik pembicaraan yang mau Pak D sampaikan hari ini. Pak D mau ngebahas tentang upgrade mesin 130 harian untuk Beat atau Beat K44. Lebih detailnya seperti itu, Beat starter halus yang berkode K44 ya, Honda Beat. Intinya nggak perlu banyak belok-belok lagi, ini Pak D langsung spill aja ya. Kalian bisa tonton terus channel Pak D ini sampai selesai biar paham ya, Lur ya. Di sini Pak D sih nggak terlalu ribet-ribet, intinya seperti pembahasan Pak D sebelumnya di konten sebelumnya. Itu Pak D hanya menggunakan bahan-bahan sederhana, yang jelas yang Pak D cari itu amannya itu aman, awet, seperti itu ya, seperti itu, Lur. Jadi Pak D mau mulai spill tentang spek 130 ini harian, for up harian, HTC lah intinya ya, harian touring spading itu tapi bonus.
ya monggo kalau mau dipakai seperti itu. Masih banyak faktor-faktor pendukung lainnya. Ya Lur ya, kalau ngomongin tentang matic ini ada yang standar kirian lah, ada yang dapur up terus tambahin kirian juga. Seperti itu Lur. Baik, kembali ke topik. Mulai Pak disepil dari mana nih Lur? Enaknya Lur, menurut kalian dari mana? Ini di depan Pak D ini udah ada bahan-bahan spek 130 ya Lur ya. Biasa Pak D suka nganibal-nganibal dari motor lain juga Lur. Jadi sedulur-sedulur motor yang ada di pasaran gitu aja Lur. Gampangnya. Cari awetnya Lur. Ya kalau ada beberapa part racing itu dikarenakan kebutuhan, kalau emang toh itu dibutuhkan banget baru kita pakai. Itu Lur. Mungkin ya Pak diambil dari brand-brand lain juga, dari produk Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki itu ya. Intinya bandrek membandrek. Seperti itu aja. Oke Lur. Spek 130 harian. Yang pertama itu Pak di ini sampel aja ya Lur ya. Ini sampel tapi memang ya ini yang Pak digunakan. Grinder atau block shaker. Apalah bahasanya menurut kalian. Blok ini sudah Pak buring, sudah Pak buring. Itu kita tanam buring lagi, kita overboss lagi ya Lur ya. Ini diameter luarnya itu Pak ditanam ukuran 60. Otomatis membesarkan bagian crankcase atau bagian apa sing mlebu bolongan iki lho. Nah, ngono kuwi. Sing mlebu mesine iki, silinder iki. Nah, seperti itu Lur. Terus untuk diameter piston, oh iya untuk bahan tetap menggunakan bahan standar harian Lur. Tidak karbon, tidak apa meneh jenisnya keramik apa-apa. Itu ini yang terjangkau saja loh pembahasannya. Bisa kalian terapkan sehari-hari, udah cukup aman. Dari beberapa motor yang Pak D buat, nggak cuma dalam konten ini aja, di luar dari konten, itu udah banyak banget yang Pak D buat dan Pak D terapkan. Pak D terapkan seperti ini semua pakai ukuran, tidak hanya katanya atau apa. Pak D belajar sendiri. Pak D menggunakan ukuran sendiri. Seperti itu. Jadi ya kita punya kitab, kita punya patokan apa maksudnya nilai-nilai juga, acuan-acuan juga dari teman-teman, ada masukan juga kita terima. Namanya juga kita punya sedulur bengkel, sedulur mekanik, juga kita istilahnya buat sharing-sharing gitu loh. Jangan jangan terus langsung kita pakem terhadap diri sendiri itu terus langsung wah aku sok pinter gini 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 enggak loh. Enggak, Pak D juga masih belajar seperti itu. Oke, diameter luar bahan standar diameter luar 60 ini. Terus piston Pak D menggunakan piston pasaran aftermarket yang bungkus kuning hijau, nggak perlu Pak D sebutkan. Nah, karena Pak D juga nggak endorse juga, bukan yang endorse, tapi ya nggak apa-apa kalau mau ada endorse yang masuk. Bener gak Lor? Ya sing diarep-arep kuwi jane. Salah. Lanjut. Piston menggunakan aftermarket. Pak D menggunakan piston jenis XB. Ini diameternya 54,5 atau oversize 100. XB punya bit pop
Nah, tapi masih banyak lagi piston-piston di luar yang bisa kalian kanibalin ke sini. Yang penting diameter pensekernya sama. Penseker itu yang ngopo, oke penseker. Ini contoh aja. Ini contoh aja penseker itu ini. Pensekernya diameternya yang penting sama-sama stangnya. Nah, pensekernya bit kan 13 diameternya. Terus langsung otomatis ngikutin juga pistonnya juga pakai penseker diameter 13. Ini pakai piston XB oversize 100. Biasa yang bisa dilakukan itu sama Pak D itu ya di profil. Kalau soal profil muka itu tergantung nilai kompresi yang mau dipakai. Seperti biasa Pak D sampaikan kalau untuk kompresi itu Pak D melakukan pertanyaan pertama terhadap customer. Pertanyaan terhadap customer itu yang pertama apa yang Pak D lakukan di saat kita ketemu sama customer request untuk melakukan upgrade mesin. Sembari bertanya keperluannya buat apa. Kalau keperluannya buat harian, touring, Pak D masih mampu. Tapi kalau keperluannya untuk balap, mohon maaf Pak D tidak bisa. Seperti itu. Karena bukan bengkel balap. Nah, jangan salah. Pak D hanya melakukan upgrade. Sederhana, simple, kecil, nyari awetnya. Gitu loh. Kembali ke pembahasan soal piston. Piston ini piston aftermarket dengan bungkus kuning, hijau, banyak banget di pasaran. Ring pun juga ngikutin, kita beli piston ini udah dapat ring set kit. Piston kit lah. Itu tinggal kita rubah, kita papas cowok, ngikutin pengaplikasiannya masing-masing. Maksudnya begini, kalau dulur-dulur semua itu sampai melakukan perubahan di noken as juga, terus mau ngejar kompresi, menentukan nilai kompresi, pasti harus ada perubahan upgrade di ruang bakar. Seperti itu. Mau kompresi tinggi, mau kompresi rendah, monggo. Nah, tadi saat order, customer order ke bengkel Pak D, tempat Pak D itu bahan bakar menggunakan Pertamax biru. Keperluannya untuk harian, untuk kerja. Orangnya ini kerja juga. Kebetulan agak jauh kerjanya. Jadi tiap hari ngelaju. Ya, seperti yang Pak D bilang di konten sebelumnya, kenapa ya? Menurut kalian kenapa loh? Kok nggak beli aja motor yang cc-nya lebih gede gitu loh? Kan enak ya lor ya. Udah pasti itu udah aman. Udah dibuat dari pabrik. Seperti itu loh. Tapi jawaban dari customer itu ada yang berwarna-warni bermacam-macam juga. Yo pingin WD, seneng WD, hobi piye meneh Dik. Ya wis, aku cintane karo motor iki Dik. Oke, ya wis. Terus langsung iki mau dirubah seperti apa? Untuk harian Dik. Oke, siap. Buat kerja aman, untuk awet. Oke, oke. Nah, kompresi ini pertama biru 11 koma. Seperti itu. Dibuat 11 koma. Kebetulan customer minta noken asnya dimainkan juga. Main noken as ya, D. Ya, siap. Untuk noken as kalian bisa gunakan custom atau menggunakan merek-merek di aftermarket. Itu di marketplace itu banyak sekali yang menurut kalian cocok, dan pas. Seperti itu tuh. Nah, ini menggunakan piston oversize 100 XB, diameternya 54,5, spek 130. Rumusnya soal cc kapasitas mesin kan udah tahu. Kalau enggak nanti ya Pak D akan bahas di konten lain lah. Itu seperti itu. Seputaran blok oke udah ya lor ya. Biasa sektor head melakukan porting.
porting jolani ini kan sampel aja, ini udah dipakai ya lur ya. Itu seperti itu, nanti silahkan untuk dipoles lebih bersih lagi. Ini Pak D nanti sebelum Pak D aplikasikan juga Pak D poles lagi, Pak D bersihkan lagi. Untuk sektor head Pak D tidak terlalu banyak perubahan, hanya sedikit-sedikit kecil, cari amannya aja porting, terus langsung in egg ya lor ya, nggak terlalu ekstrim juga, lubang diameter itu nggak terlalu ekstrim juga, yang jelas nambah-nambah setengah mili sampai 1 mili itu muter ya lor ya. Bentuk portingan Pak D juga sederhana, karena Pak D juga nggak tahu portingan yang kencang itu kayak apa. Yang penting yang Pak D pinginkan itu gas speednya itu bahan bakar cepat tersampaikan dan tepat pada ruang bakarnya gitu loh. Gitu ya lur ya. Ini bagian sektor head. Terus sektor daerah bos klep. Bos klep ini kita turunkan. Sektor bagian bos klep ini kita turunkan lur. Kita pendemkan lagi supaya menjauh dari retainer atas, supaya biar nggak tabrakan. Jadi retainer ini biar nggak nabrak sama seal klep, retainer biar nggak nabrak sama seal klep, diturunkan. Seperti kalian mau masang noken as custom, umpamanya contoh dari merek BRT atau apa, atau Moto1 atau apa terserah. Yang penting hati-hati, kalian lihat dulu, kalian cek dulu. Nanti jangan sampai terjadi benturan antara retainer ini dengan bos klep atau seal klep yang mengakibatkan seal klep ini akan pecah, atau mungkin bisa terjadi juga risikonya bos klep pecah atau bengkok bagian klepnya. Oke, ini udah. Terus bagian sektor jembatan yang ada di dekat pen pelato ini lur, ini kan ada sedikit portingan yang Pak D lakukan itu. Ini karena diameter pernya itu terlalu dekat dengan jembatan tersebut, makanya Pak D lakukan sedikit goresan untuk menjauhkan per klep. Jadi per klep ini biar nggak nyentuh. Kadang ada yang sampai terjadi gesekan. Nah, nanti akibatnya juga terjadi suara berisik pada headnya. Seperti itu. Bagian in juga kita lakukan goresan, bagian X juga kita lakukan goresan sedikit gitu loh. Yang penting jangan sampai merusak area di pelatuk sini ya, lebih pelatuk ini kanan kiri ini, seperti itu lor. Terus kemudian lanjut di sektor lain. Ini udah ya head sama block. Porting ya udah, porting itu seni, sampean bisa melakukan sendiri. Setiap bengkel punya seni masing-masing, kita harus bisa menghargai sesama bengkel, seperti itu, sesama mekanik, sama-sama belajar ya dulur ya. Bukan Pak D juga sok pinter, bukan ya. Per klep ikutin custom biasa. Pak D menggunakan per klep custom, per klep yang bisa dibeli di aftermarket banyak banget. Kalian bisa belanja online, kalian bisa beli langsung di toko-toko spare part yang ada, toko variasi seputaran part-part yang untuk upgradean mesin, seperti itu. Terus atau juga bisa menggunakan kanibal motor lain seperti Fairclip Smash, Shogun, itu bisa lor. Kalau untuk Matic ini atau Spin atau Ski Wave, Ski Drive itu sama aja. Tergantung lift dari noken as kalian masing-masing. Seperti itu ya. Karena ini juga Pak D juga nggak pakai noken as tinggi-tinggi liftnya. Pak D pakai noken as yang sederhana, custom. Seperti itu. Pokoknya intinya menyesuaikan aja loh. Nah, nanti kalau soal detail-detailnya nanti pas kebetulan Pak D ada waktu, nanti kita bahas di konten yang lain. Ya, lor ya. Nah,
Ini Pak D sekarang ngebahas soal spek yang kalian bisa buat, kalian bisa bikin di rumah. Untuk retainer kita ganti pakai punya Mio. Nah, seperti ini. Lur, ini punya Mio loh. Original Mio, punya Yamaha Mio, Mio Karbu. Ini Pak D gunakan yang ori, Japan, bukan CKD ya lur ya. Kita bisa dapatkan di dealer resmi langsung. Kalau kalian punya kepercayaan di toko online ya silahkan. Itu masing-masing. Intinya seperti itu. Terus ini yang masih standar retainernya. Kebetulan Pak D juga sedikit rubah retainernya. Nah, Pak D rubah hanya untuk meringankan saja lur. Karena di sini Pak D itu suka sekali kalau kita buat bahan ini sedetail mungkin, serapi mungkin. Makanya di tempat Pak D itu nggak ada yang PNP. Kalau kalian datang ke bengkelnya Pak D kok banyak banget mesin tergeletak begini begitu. Lah karena Pak D itu bukan orang PNP, lur. Bukan orang yang suka PNP, tapi bukannya Pak D nggak bisa ngerakit yang PNP juga. Bisa, tergantung permintaan customer. Customer bawa barang dari aftermarket mereknya ini. Oke, kita sharing dulu, kita satukan visi dulu. Oke, udah deal, baru kita lanjutkan untuk perakitan. Seperti itu ya lur ya. Untuk retainer tadi kita bahas, Pak D ringankan. Pak D bubut sedikit. Kayaknya nampak lebih tipis ya lur ya. Nah, lebih tipis lur. Kelihatan ya. Kemudian kita poles, dari hasil bubutan itu kita poles sehingga menjadi mengkilat seperti ini. Sekilas kayak bahan titanium, padahal juga bukan bahan titanium, kayak wah juga ya. Di samping itu kita sedikit kecilkan di sini. Ya, biar napaknya itu benar-benar napak jos. Usahakan untuk penempatan ini benar-benar rapi dan pas. Ya. Kan kadang ada juga yang diameter dalamnya ini dengan retainer ini masih sedikit ngengkang. Usahakan jangan sampai terjadi lur. Itu ya. Jangan sampai terjadi karena apa? Untuk amannya aja di samping itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti nanti klep patah, batang klep bengkok dan sebagainya, mungkin timbul suara dan lain-lainnya seperti itu. Pakai klep yang sesuai menurut kalian, menurut perubahan lip dari noken as kalian masing-masing. Baik lur, sepertinya di video part 1 ini udah cukup ya lur ya. Nanti lanjut ke video part 2-nya ya lur ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.